Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Resandia Maulana, siswa SMA Sekolah Sukma Bangsa Pidi. Kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul Payani. Buku yang berjudul Payani merupakan sebuah karya yang ditulis oleh Ida Fitri. Buku ini diterbitkan oleh Margin Kiri dengan jumlah halaman sebanyak 204 halaman. Alasan saya memilih buku ini di antara buku-buku yang lain adalah buku ini membahas sudut pandang perempuan pada masa konflik antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan juga tentara negara Indonesia. Penulis dengan sangat apik menggambarkan hidup masyarakat sipil, khususnya perempuan yang tinggal di bawah tekanan patriarki dan juga militer yang sangat kejam. Cerita ini berfokus pada 4 perempuan lintas generasi, yaitu Ubid, Mawa Aisyah, Kak Limah, dan juga Aminah yang tinggal di sebuah kampung bernama Salamanga. Demi menyambung hidup keluarga, mereka harus menerobos bahaya setiap hari menuju rawa Payani, di mana mereka mencari binyet atau purun danau sebagai bahan baku anyaman tikar. Sambil jemari mereka sibuk mencabut binyet, mereka akan mulai membahas mitos lokal, desas-desus kampung, hingga trauma masa lalu masing-masing. Kita akan diperkenalkan dengan Khadijah, seorang istri yang mendapat kekerasan oleh suaminya, kisah mistis Juda Aminah yang menghancurkan keluarganya, rahasia Mawa Aisyah yang memberi makan peti gigap, hingga Ubid yang memendam rasa pada seorang pemuda GAM yang bernama Jul. Namun, ketenangan itu berubah ketika kontak senjata terjadi. Baku tembak hebat meletus yang membuat keempat perempuan tersebut berpisah. Kak Limah dan Juda Aminah menghilang, sementara Ubid dan Mawa Aisyah yang mengira telah berhasil selamat karena sampai di pulau ini, ternyata mengalami kejadian pahit. Apakah kalian penasaran apa yang terjadi terhadap Mawa Aisyah dan Ubid? Lanjutan kisahnya ada di dalam buku Payani. Buku Payani mengangkat realitas kelam penderitaan perempuan di tengah kepungan perang dan budaya patriarki masyarakat setempat. Penulis ingin menegaskan bahwa saat konflik pecah, perempuan selalu menjadi pihak yang paling menderita. Pesan ini dikemas penulis melalui alur kilas balik melalui momen para tokoh ketika mencabut binyet. Latar tempat di rawa Payani dan latar waktu masa konflik Aceh juga benar-benar hidup dan mendukung jalannya cerita. Menariknya, dengan gaya bahasa yang mengalir, penulis hanya membutuhkan 196 halaman untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana perempuan bertindak dan bertahan dalam menghadapi konflik. Kelebihan utama novel ini adalah keberhasilannya menyampaikan narasi emosional yang kuat. Penulis juga sukses mengajak pembaca untuk meresapi rasa sedih, marah, dan kesal yang dialami tiap tokoh, sekaligus memberikan kritik tajam terhadap patriarki dan stigma keliru di masyarakat. Namun, ada beberapa kekurangan yang cukup terasa. Penggunaan kosakata bahasa Aceh akan sedikit mempersulit pembaca karena daftar istilah diletakkan di bagian depan buku. Format ini membuat kita harus membolak-balik halaman saat membaca. Akan jauh lebih efektif jika diletakkan sebagai catatan kaki saja di bagian bawah halaman. Selain itu, masih ada kesalahan penulisan seperti kata mengelilingi pada halaman 4 serta kata senjata pada halaman 109. Kemudian, pada sampul belakang buku, judul tidak ditulis kembali, serta desain buku Payani terkesan agak jadul walaupun pemilihan warnanya sudah cukup menarik. Secara keseluruhan, buku ini sangat menarik untuk dibaca karena mengingatkan kita terhadap akibat adanya konflik, khususnya pada perempuan. Walau sedikit berat, buku ini sangat cocok dibaca oleh siswa SMA dan orang dewasa, terutama bagi teman-teman yang menyukai sejarah. Demikian video resensi buku dari saya yang berjudul Payani. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.